Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi sistem informasi mengenai penerapan metode regresi linear sederhana untuk memprediksi persediaan obat jenis tablet di suatu klinik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daniel Valentino Jayabudi dari kelompok matrikulasi Prodi Sistem Informasi. Baik, sebelum masuk ke materi inti, kita akan mendahulunya dengan sebuah pengantar dari materi ini terlebih dahulu. Sebuah klinik tentunya memiliki berbagai macam persediaan obat bagi para pasiennya, entah itu obat tablet yang notabene dihisap ataupun ditelan, maupun obat sirup dan lain-lain. Nah, dalam membuka usaha klinik tentunya perlu ada kontrol persediaan obat dalam kefarmasian yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, serta pemilihan dan pengendalian obat. Kegiatan kontrol persediaan obat ini tentunya memerlukan investasi yang besar, dalam artian membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga diperlukan manajemen yang kompeten untuk memastikan ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Objek dari materi kali ini adalah Klinik Teluk Banten. Klinik Teluk Banten ini sudah beroperasi selama 9 bulan, tetapi Klinik Banten ini memiliki berbagai macam kendala. Salah satunya adalah sistem penjual sistem pencatatan transaksi dan persediaan obat yang masih serba manual alias ditulis tangan, dan sebagian dari pencatatan tersebut hanya disimpan sebagai arsip saja. Obat yang jenis obat yang paling banyak terjual setiap minggunya di klinik Teluk Banten ini adalah obat jenis tablet. Jadi untuk mempermudah proses prediksi dalam mengontrol persediaan obat, metode regresi linear sederhana bisa dipakai untuk memprediksi stok obat dengan meninjau hubungan antara hubungan variabel dependen dan juga variabel independen. Lalu kita akan masuk ke materi inti. Hal pertama yang kita akan pelajari adalah implementasi analisis RLS atau regresi linear sederhana. Tentunya dalam setiap penelitian kita memerlukan suatu masalah untuk dikaji. Tanpa adanya masalah, tidak akan mungkin suatu penelitian untuk berjalan dengan baik. Lalu yang pertama ada identifikasi masalah dan perumusan masalah. Jika dalam konteks ini, sang peneliti mengidentifikasi masalah terkait ketersediaan stok obat tablet di klinik Teluk Banten. Perumusan masalah harus meliputi tentang apa masalah yang dihadapi oleh klinik Teluk Banten. Kenapa masalah itu bisa terjadi? Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi masalah itu? Lalu setelah peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang dituju beserta perumusan masalahnya, peneliti harus bisa mengumpulkan berbagai macam data. Data-data lapangan tersebut bisa didapat melalui observasi, wawancara, maupun studi literatur. Setelah peneliti mendapatkan data-data yang cukup, peneliti akan melakukan analisis metode RLS atau regresi linear sederhana. Analisis RLS ini harus diuji validasinya. Jika ternyata analisis tersebut tidak valid, maka sang peneliti harus menganalisis ulang data-data tersebut dengan metode RLS sekali lagi atau 2 kali lagi sampai jika divalidasi lagi, analisis tersebut menjadi valid. Sehingga analisis RLS ini bisa dicetak hasil prediksinya dan dapat diimplementasikan hasil prediksi kepada klinik Teluk Banten. Baik, sekarang kita akan masuk ke alur sistem dari transaksi sang pasien dengan agen-agen ke klinik Teluk Banten. Jika di sini agennya ada apoteker dan juga kasir. Prosedur pertama adalah pasien akan mendapatkan resep dokter yang memuat rincian tentang penyakit apa saja yang dialami oleh sang pasien beserta obat apa saja yang dibutuhkan oleh sang pasien. Lalu resep dokter tersebut akan diserahkan kepada apoteker, dan apoteker akan mencari apakah persediaan stok yang obat yang dibutuhkan oleh sang pasien sedang ada atau sedang kosong. Apabila stoknya kosong, maka apoteker akan melaporkan kepada pasien bahwa stok obat yang dibutuhkan oleh pasien tersebut sedang kosong. Masalah selesai.
Tetapi jika stok obatnya masih tersedia, maka sang apoteker akan menyiapkan obat, lalu membuat nota pembayaran, kemudian akan diserahkan kepada sang pasien. Lalu sang pasien akan membayar obat tersebut kepada kasir, dan kasir akan menerima nota pembayaran, lalu akan membuat validasi nota pembayaran dan juga validasi kasir. Kemudian nota pembayaran dan juga validasi kasir tersebut akan diserahkan kepada sang apoteker untuk ditambahkan validasi apoteker. Jadi ada empat item yang nantinya akan diserahkan kepada sang pasien kembali, yaitu ada nota pembayaran, validasi kasir, validasi apoteker, dan juga obat. Lalu sudah alur sistem selesai. Nah, ini ada data-data penjualan obat jenis tablet um, pada klinik Teluk Banten yang terkumpul oleh sang peneliti. Jadi data-data ini akan menjadi patokan untuk analisis regresi linear sederhana nantinya. Jika dilihat pada tabel, terdapat 3.153 pelanggan dalam kurun waktu 8 bulan pada tahun 2020 yang membutuhkan obat tablet jenis ibuprofen. Sebelum kita lanjut ke analisis RLS atau regresi linear sederhana, kita perlu mengetahui persamaan dari RLS itu sendiri, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y merupakan variabel dependen, sifatnya saling terikat, lalu A merupakan konstanta, B adalah koefisien dari regresi, dan X merupakan variabel independen, sifatnya bebas. Nah, jika kita meninjau ulang dari data penjualan obat jenis tablet ibuprofen yang sudah saya paparkan sebelumnya, terdapat rekap penjualan obat selama 8 bulan awal tahun 2020, mulai dari Januari sampai dengan bulan Agustus. Lalu untuk memulai analisis RLS ini, kita akan menarik data 5 bulan awal dari Januari sampai bulan Mei. Lalu periode minggu ini dilambangkan dengan variabel X. Ini menunjukkan tentang minggu-minggu keberapa di tahun itu telah berjalan. Misalnya Januari ada minggu 1, minggu ke-1, 2, 3, 4, Februari 5, 6, 7, 8, dan berlanjut terus sampai ke bulan Mei, akhirnya sampai di minggu ke-20. Jika di total nilainya berjumlah 210. Lalu untuk kolom tablet dilambangkan dengan variabel Y, menunjukkan tentang berapa jumlah obat tablet yang terjual dalam minggu tersebut. Misalkan ini minggu pertama terjual 18 tablet, minggu kedua terjual 24 tablet, minggu ketiga terjual 42 tablet, minggu keempat terjual 50 tablet, dan seterusnya. Jika di total jumlah tablet yang terjual sejak bulan Januari sampai bulan Mei adalah 1.326 obat tablet. Lalu kita menghitung XY. XY ini merupakan perkalian dari periode minggu dan juga tablet. 1 kali 18, 18, 2 kali 24, 48, dan seterusnya. Sehingga totalnya adalah 17.464. Lalu ada X kuadrat yang berarti periode minggu ini dikuadratkan. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Sehingga total dari X kuadrat adalah 2.870. Lalu dari data di tabel ini kita bisa menghitung konstanta yang didapat berapa. Nah, dalam persamaan di sebelah kanan atas ini sudah kelihatan ya, jumlah konstantanya adalah 10,389. Sedangkan di bawahnya yang B ini merupakan koefisien. Koefisiennya berjumlah 5,325. Sehingga jika kita substitusikan ke berumum dari RLS, maka akan menjadi Y sama dengan 10,389 plus 5,325X. Tetapi persamaan ini masih belum selesai karena
variabel Y dan X masih belum ketemu nilainya. Lalu kita masuk ke tabel prediksi. Jika kita tinjau ulang sekali lagi pada tabel pertama yang tentang data penjualan obat jenis tablet, itu memuat rekap penjualan dari bulan Januari sampai Agustus. Tetapi yang ditampilkan sebelum ini itu hanya menampilkan rekap dari bulan Januari sampai Mei saja, sehingga Juni, Juli, Agustus akan dijadikan patokan untuk tabel prediksi ini. Dan minggu terakhir yang ditampilkan pada data sebelumnya kan adalah minggu ke-20, periode ke-20, minggu terakhir bulan Mei, sehingga kita lanjut nih ke bulan Juli sampai Agustus. Satu bulan ada 4 minggu, sehingga 3 bulan adalah 12 minggu. Dari 21 sampai 3 minggu 21 sampai minggu ke-32. Lalu untuk kolom prediksi dalam kurung FT ini dapat dari mana? Jika kita tinjau ulang dari hasil substitusi konstanta dan koefisien ke bentuk umum dari RLS ini, Y sama dengan 10,389 plus 5,325X, kita hanya perlu mensubstitusikan periode nilai periode ini ke dalam persamaan di variabel X-nya ini. Misalkan minggu ke-21, Juni minggu ke-21. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan 10,389 ditambah 5,325 dikali 21, sehingga hasilnya adalah 122,214. Lalu lanjut ke minggu 22, Y sama dengan 10,389 ditambah 5,325 dikali 22, hasilnya 127,539 dan seterusnya sampai ke minggu 32. Yang terakhir ada perhitungan error atau MAD yang memiliki kepanjangan Mean Absolute Deviation. Jadi Mean Absolute Deviation ini berfungsi untuk mencari tahu seberapa akurat analisis RLS ini untuk memprediksi restock barang berupa obat tablet di masa yang akan datang, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan bagi sang pasien karena suplai obatnya terlalu sedikit, ataupun terjadinya kerugian karena jumlah obat yang di stok terlalu banyak sehingga sebagian tidak terpakai harus dibuang maupun bisa jadi kadaluarsa. Sebelum kita melihat data ini, kita perlu mengetahui dulu bentuk umum atau persamaan dari MAD ini. MAD ini memiliki persamaan jumlah dari YT min FT mutlak dibagi dengan periode. Lalu kita bisa melihat ini tabel perhitungan error di sini. Di sini terdapat kolom T, YT, FT, YT min FT, YT min FT mutlak, dan juga MAD. T ini merupakan periode minggu keberapa dari penjualan obat tablet di klinik tersebut. Lalu untuk YT merupakan jumlah dari berapa tablet yang terjual di minggu itu. Misalkan minggu ke-21 terjual 124 tablet, minggu ke-22 terjual 130 tablet, seterusnya sampai minggu ke-32 yang terjual 181 tablet. Lalu FT ini merupakan nilai prediksi tadi, dan untuk YT min FT ini sebenarnya bersifat opsional. Kita bisa langsung mengskip langkah YT min FT ini, lalu kita bisa lanjut ke YT min FT mutlak. Bedanya apa YT min FT dengan YT min FT mutlak? Untuk bilangan yang memiliki nilai mutlak, jika bilangan tersebut negatif, maka akan terus menjadi positif. Misalkan seperti ini, min 0,84 pasti akan menjadi positif, jadi 0,0864. Lalu min 1814 akan menjadi 1814, sehingga jumlahnya berbeda kan. YT min FT jumlahnya 8.980, sedangkan YT min FT mutlak adalah 17,922.
Lalu yang terakhir kita akan menghitung MAD. MAD ini sudah terlihat di sebelah kanan rumusnya, jumlah dari YT-FT mutlak dibagi dengan N atau periode. Jika kita lihat dari tabel ini dihitung satu-satu ya, dari minggu ke-21 sampai minggu ke-32. 01488 ini didapat dari mana? Didapat dari 1,786 di kolom YT-FT, lalu dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 0,1488. Kemudian kita lihat di minggu ke-22, YT-FT-nya 2,461. Lalu dibagi dengan 12, hasilnya adalah 0,2051. Dan seterusnya sehingga di total adalah 1,4935. Atau jika tidak ingin menghitung satu-satu MAD ini, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu YT-FT mutlak ini, jika kita lihat jumlahnya adalah 17,922. Maka kita bagi dengan 12, sehingga hasilnya akan langsung tercetak 1,4935%. Sehingga dari jumlah MAD ini kita bisa menyimpulkan bahwa tingkat kesalahan prediksi metode RLS ini adalah 1,4935%. Jadi untuk akurasi prediksi metode RLS ini sebesar 98,5%. Lalu apa kesimpulan yang kita bisa dapat dari materi ini? Jadi jika kita tinjau dari hasil analisis regresi linear sederhana tadi, diperoleh nilai akurasi dari analisis RLS sebesar 98,505%. Akurasinya memang tidak bisa 100%, tapi analisis RLS ini bisa cukup diandalkan untuk dapat memprediksi stok obat secara akurat ke depannya dalam pengelolaan stok obat-obat di klinik Teluk Banten. Demikian pemaparan materi saya mengenai regresi linear sederhana dengan studi kasusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tindakan dan juga tutur kata.